Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan permasalahan yang ditemukan pada saat pra pembelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik ditugasi membuat laporan hasil literasi. Permasalahan yang ditemukan saat memperoleh laporan tugas hasil literasi menjadi judul permasalahan yang akan saya sampaikan ini kali. Peserta didik ditugasi membaca sebuah buku fiksi dan sebuah buku pengayaan. Tugas disampaikan pada pra pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 4. Permasalahan ini saya temukan sendiri dan permasalahan ini saya laporkan sendiri, yaitu pada saat sebelum saya mengajar peserta didik di kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan 11 MIPA 4. Salah satu masalah yang ditemukan dari laporan hasil kegiatan membaca yaitu pada informasi penting laporan hasil membaca peserta didik rata-rata hanya diubah paragraf atau bagian awal dan akhir penulisan laporan. Ada contoh format laporan harian kegiatan membaca pada buku paket buku siswa, yaitu halaman 4 sampai halaman 6. Pada contoh tersebut tertuang yang pertama nomor. Pada kolom ini peserta didik harus mengisikan nomor urut kegiatan membaca. Karena sebuah buku ada kalanya tidak selesai dibaca pada satu kali membaca buku. Mungkin membutuhkan beberapa kali untuk selesai membaca buku, beberapa hari atau beberapa minggu. Maka pada kolom yang kedua harus dituliskan hari, tanggal, dan waktu membaca buku. Yang ketiga, halaman atau bab yang dibaca. Pada saat peserta didik membaca buku pada suatu hari, pada suatu waktu, maka harus dituliskan bab berapa yang dibaca, sampai halaman berapa yang dibaca. Setelah membaca keseluruhan dari buku tersebut, keseluruhan dari isi buku tersebut, maka peserta didik harus menyampaikan informasi penting dari bacaan tersebut, yaitu menuliskan hal-hal yang penting dari hasil membacanya. Selain itu, peserta didik disilahkan untuk membuat pertanyaan, yaitu menyusun berbagai pertanyaan dari bacaan yang kurang dipahami, atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kepenasarannya yang akhirnya dapat ditemukan jawabannya dari buku tersebut. Dan yang terakhir, memberikan tanggapan, yaitu memaparkan berbagai pendapat dari hasil bacaan. Perlu kita ketahui bahwa laporan harian kegiatan membaca itu harus ditandatangani oleh orang tua peserta didik sebagai saksi baca keseharian di rumah untuk dilaporkan kepada saya sebagai guru bidang studi dan ditandatangani. Sebelum membuat laporan harian membaca, tentunya harus diketahui dulu buku apa yang peserta didik baca. Pada kolom laporan dituliskan terlebih dahulu identitas buku yang memuat satu judul buku. Dalam hal ini, saya menugasi peserta didik untuk membaca buku yang berjudul Lapis Norma dan Pengalaman Jiwa dalam Puisi, yang dikarang oleh saya sendiri, Elisa Elisanti MPD, diterbitkan oleh Delta Pustaka pada tahun 2020. Jenis bukunya non-fiksi, yaitu teori puisi, tebal buku 123 lebih. Setelah saya baca beberapa laporan hasil membaca peserta didik, ternyata hampir semua laporan isinya sama, dibedakan hanya beberapa kalimat, terutama paragraf pertama dan paragraf terakhir. Demikian mereka membohongi dirinya sendiri.
karena dia berpikir bahwa laporan itu tidak akan dibaca oleh saya sebagai guru yang memberikan tugas. Karena banyaknya peserta didik yang ditugasi untuk membaca, yaitu 4 kelas, kelas 11 MIPA 1 sampai 4 yang rata-rata 32 sampai 34 peserta didik. Mereka hanya melakukan salin tempel atau copy paste dari karya teman-temannya entah kelas yang mana, lalu dilaporkan kepada saya, hanya diedit beberapa bagian terkecil saja yang pada umumnya mereka membohongi dirinya sendiri dengan mengedit bagian awal dan bagian akhir dari laporan yang dibuat temannya. Maka untuk mengatasi masalah ini, saya membuat sebuah solusi, yaitu tugas ditulis ulang dengan cara ditulis tangan pada folio bergaris. Semoga berhasil. Dengan cara seperti ini, mereka akan terbiasa untuk membaca lebih baik lagi, bersikap jujur dan penuh tanggung jawab. Semuanya hanya untuk kebaikan mereka di masa kini dan masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.